Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sayyidina Musa bin Affan sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa khususan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa usulihim wa furu'ihim syaulillahi lana wa lahum Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas wa khususan ila sunan wa sunan wal ya iradi hasan wal yasin ya waris Muhammad ya ahya hasan syafi abdul Syekh Jamaluddin Abdul Jahid ayatul salam di sini khotijah hadir Syekh Syekh Ibrahim wa khususan ila sayyid qulu ya Allah. Baik masyarakat Yasin, baik masyarakat kaitan dengan baik mahfud baik fi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, khususan ila Syekh Usman bin Hasan Ahmad Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa rifatan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kana rajulun fi bani Israila abada Allah ta'ala sab'ina sana. Kana ono sapa rajulun wong lanang. Kana ono sapa rajulun wong lanang fi bani Israila ing dalem bani Israil iku abada ibadah sapa rajul sapa rajul Allah ing Allah taala kalim luhur sapa Allah sab'ina ing dalem 70 apane sanatan taune. La yafturu illa minas sunnati ila sunnati minas sanati ila sanati. La yafturu hali ora mokel sapa rajul. La yafturu kang hali ora mokel sapa rajul illa minas sanati kejaba saking setahun ila sanati tumeka marang setahun kang weneh. Summa sa'ala nuli kari-kari nyuwun sapa rajul. Summa sa'ala nuli kari-kari nyuwun sapa rajul Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala hajatan ing hajat
hajatan ing hajat wa lam taqdi falam yaqdi mongko ora nekani sapa Allah falam yaqdi mongko ora nekani sapa Allah hajatau ing kebutuhane rajul hajatau ing kebutuhane rajul faqala nuli ngucap sapa rajul aili nafsihi tegese ngucap nang jero ati faqala nuli ngucap sapa rajul ing dalem ati laukanat laka manzilatun indallah laqadiyallahu hajataka laukanat lamun ono laukanat lamun ono iku laka kedue sira apa manzilatun derajat laukanat lamun ono iku laka kedue sira apa manzilatun derajat indallah ing dalem ngersane Allah taala laqadiya mongko nekani sapa Allah taala hajataka ing kebutuhan sira fa anzala nurunaken sapa Allah taala malakan ing malaikat kala ngucap sapa malak lahu marang rajul ya ibna Adam he anak turune Adam tawaduka utawi sifat andap asor siro al ana ing dalam saiki iku afdhalul luwih utama indallahi mungguhe Gusti Allah taala halim luhur sapa Allah min ibadatika setengah nimbang saking ibadah sira samaina ing dalam 70 apane sanatan taune faqadiya nulin nekani sapa Allah taala hajataka ing kebutuhan sira li tawadhu ika krana arai tawadhu sira ilahi marang Allah fa'tabiru mongko ngalap tulodo sapa sira kabeh bi ulil albabi kelawan wong kang anduweni akal sampurna wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku minal mutawadhiina setengah saking pira-pira wong kang tawanduk kabeh diriwayatkan dari Wahab bin Munabbah ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Orang ini adalah orang yang sangat taat. Di sini digambarkan abi abadallaha sab'ina sana. Ibadah tok. Ya hidupnya ini dicurahkan, difokuskan untuk beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Wis gak mikir liyane pokoknya. Ibadah awan poso bengi salat, awan poso bengi salat, turu sacukupe. Selama 70 tahun dia fokus nyembah ning gone Gusti Allah. Fokus ngelakoni perintah Gusti Allah, baik itu perintah yang sunnah maupun apalagi yang wajib, semuanya dilakukan. Bahkan di sini dikatakan la yafturu illa minas sanati ila sanah. Orang laki-laki dari Bani Israil ini berpuasa sepanjang tahun. Di poso niku mboten poso Senin Kamis mboten poso Daud mboten. Tapi dia itu berpuasa sepanjang tahun. Jadi tiap hari puasa.
Terus kemudian suatu ketika tsumma sa'alallaha haja. Kemudian suatu ketika ia punya hajat, punya keinginan, terus kemudian ia minta kepada Allah. Lah falam yaqdi hajatahu, dan Allah tidak mengabulkan permintaannya. Nggih. Iki gambarane wong sing ibadah tenanan selama 70 tahun, bahkan dikatakan bengi salat awan poso niku njaluk nang gone Gusti Allah gak dikabul karo Gusti Allah. Nah, niki kalau seumpama kita sebagai orang awam mesti punya pikiran sing aneh-aneh. Ya kan? Nah, orang ini enggak. Terus kemudian dia mengatakan falau kanat laka manzilat indallah laqadiyallahu hajatan. Maksudnya setelah dia orang laki-laki ini minta kepada Allah, punya keinginan minta kepada Allah dan Allah tidak mengabulkannya, terus kemudian ia mengatakan begini, nek pancene Gusti Allah, saya minta, saya punya keinginan, nek pancene Gusti Allah iku ngersano ya dikabulno. Nek sebaliknya ketika Allah tidak menghendaki, maka ya tidak dikabulkan. Artinya dia pasrah, dia mempunyai perasaan rendah diri. Dia tidak merasa bahwa saya ini sudah ibadah 70 tahun, tapi kenapa ketika saya minta kok gak dikabulno, akhirnya gerundel boten. Ya, tidak seperti itu. Orang laki-laki ini, bari-bari Israel ini, meskipun dia sudah beribadah 70 tahun, bengi ibadah awan poso terus dilakukan selama 70 tahun, tapi ketika dia punya keinginan dan keinginan itu disampaikan kepada Allah dan ternyata tidak dikabulkan oleh Allah, dia pasrah. Nek pancene keinginanku ini adalah baik unggune Gusti Allah, ya pasti dikabulno. Tapi nek keinginan saya ini adalah membuat madorot kepada diri saya atau tidak baik menurut Allah, ya tidak dikabulkan, saya pasrah, tidak apa-apa. Katakan bahasa kasarnya seperti itu. Artinya dia rendah diri, pasrah nego Gusti Allah, tawadhu. Nah, dengan dia mempunyai sifat tawadhu yang seperti itu, akhirnya Gusti Allah menurunkan malaikat memberi kabar kepada dia bahwa sifat tawadhu yang ia miliki, sifat tawadhu yang ia miliki tadi itu ternyata nilainya jauh lebih tinggi daripada ibadah yang sudah ia lakukan selama 70 tahun. Akhirnya apa? Akhirnya dengan dia mempunyai sifat tawadhu, dengan dia mempunyai sifat pasrah, adab asor, akhirnya apa? Akhirnya faqadiyallahu hajataka litawadu'ika ilaihi. Akhirnya Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, dikabulkannya keinginan iki mang, dikabulkannya keinginan orang Bani Israel ini tadi bukan karena ia sudah ibadah 70 tahun, tidak, tapi dikabulkannya keinginannya oleh Gusti Allah karena dia mempunyai sifat tawadhu, berprasangka bagus kepada Allah, sifat rendah diri kepada Allah, dan dia mengetahui hakikat dirinya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak sombong. Waruya lan den riwayataken, Amka bin al-Ahbar apa an-Nausa temene Ka'ab al-Ahbar iku kala ngucap sapa Ka'ab al-Ahbar, auha awe
auha awe wahyu sapa Allah Ta'ala ila Musa marang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala nuli dawuh sapa Allah. Faqala nuli dawuh sapa Allah ya Musa he Musa. Atadri apa to ngerti sapa sira lima ing dalem barang ittakhadtuka kamu ndadekaken sapa ingsun ka ing sira kaliman ing wong kang den dawuhi bila wasitatin kelawan tanpa lantaran. Ini diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah mengendikan, Allah berfirman ngeten, ya Musa atadri lima ittakhadtuka kaliman bila wasito. Musa niki jarene Gusti Allah. Musa, apakah kamu tahu kenapa saya menjadikanmu sebagai orang yang mendapatkan wahyu dan menjadi kalamullah dengan tanpa lantaran, dengan tanpa perantara. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam tanda kutip bila kaifin di atas gunung Turi Sina. Nah, terus kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, hei Musa, apakah kamu tahu apa sebabnya ini? Kenapa? Apa sebabnya saya kok menjadi memberikan kamu wahyu dengan langsung kamu bertemu dengan aku dari Gusti Allah dengan tanpa lantaran. Qala jawab sapa Nabi Musa, anta utawi tuan iku a'lamu luweh weruh bidzalik kelawan mengkono ittikhadu ya Rabb duh pangeran kula. Jawaban Nabi Musa singkat, ya Allah, engkau adalah zat yang lebih tahu. Ngono to. Engkau adalah zat yang lebih tahu dari semuanya. Faqala dawuh sapa Allah Ta'ala inni satemene ingsun iku nadartu ningali sapa ingsun fi qulubi ibadi ing dalem pira-pira atine pira-pira kawula ingsun. Falam aro mongko ora ningali sapa ingsun qalban ing ati asyaddu kang luweh banget apane tawadu'e min qalbika tinimbang saking ati sira. Falidhalika mongko krono mengkono lam aro qalban ila akhirihi kalam tuka mongko kunuman sapa ingsun ka ing sira. Nah, saya ulangi lagi bahwa Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kamu tahu enggak sebab kenapa kamu saya jadikan kalimullah? Termasuk orang yang bertemu saya dari Gusti Allah dengan tanpa perantara." Ini adalah suatu keistimewaan yang luar biasa di antara mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah berdialog dengan Allah bila kaifin dengan tanpa lantaran. Jawaban Nabi Musa, anta a'lam. Kula mboten ngertos Gusti, panjenengan sing luwih ngertos segalanya. Akhirnya Gusti Allah ngendikan mali, inni nadartu fi qulubi ibadi. Musa, saya ini selalu melihat apa yang ada di dalam hati-hati hamba-hambaku.
Hati kita semuanya itu tetap dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya saya melihat, ini dari Gusti Allah, inni nadartu fi qulubi ibadi. Sesungguhnya saya melihat di dalam hati hamba-hambaku, falam araqal ban asyaddu tawadu'an min qalbika. Saya tidak melihat satu hati yang tawaduknya itu melebihi tawaduk yang kamu miliki, hai Musa. Seperti kita tahu bahwa Nabi Musa adalah termasuk Nabi yang keren, katakan seperti itu. Tapi dibalik kekerengan itu mang, dibalik ketegasannya itu tadi, ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat tawaduk yang luar biasa yang ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan, "Ya Musa, saya tidak melihat hati yang lebih tawaduk dari apa yang engkau miliki, dari apa yang engkau miliki." Jadi Nabi Musa tawaduk pol karo Gusti Allah, sehingga gak ada satupun manusia di dunia yang bisa meniru tawadu'e Nabi Musa. Oleh karena itu, falihadza kallamtuka. Oleh karena itu, saya memberimu mukjizat dari Gusti Allah dengan cara kamu bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian dijuluki Musa kalimullah. Wakila lan den ucapaken apa innasan ida sittata asya'a sak temene 6 pira-pira suwiji-wiji iku tawadhu'at andap asor apa sittata asya' lillahi marang Allah taala. Farafa'aha mongko ngluhuraken sapa Allah ing sittata asya' baina amthaliha ing dalem antarane pira-pira padane sittata amthaliha. Awaluha, ini jadi dikatakan bahwa ada 6 perkara, ya, ada 6 perkara, ada 6 yang di dalamnya mencerminkan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya 6 perkara ini yang menyebabkan diangkatlah, dimuliakanlah orang yang mempunyai sifat tersebut. Atau begini, jadi ada 6 perkara di mana ketika dia ada 6 perkara tersebut adalah mencerminkan ketawaduannya kepada Allah, maka 6 perkara ini bisa mengangkat derajat. Allah akan mengangkat derajat, ya. Allah akan mengangkat derajat 6 ini karena ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah 6 perkara ini nopo? Awaluha utawi kawitane sittata asya. Awaluha utawi kawitane sittata asya iku annallaha sak temene Gusti Allah iku auha awe wahyu sapa Allah ilal jibali marang pira-pira gunung kulliha ya sekabehane jibal. Faqala nulingu dawuh sapa Allah inni ajlisu safinatan nuhin ila akhirih. Inni sak temene ingsun
Inni sak temen ingsun iku ajlisu ajlasa ujlisu iku ujlisu nglungguhaken sapa ingsun safinatan Nuhin ing peraune Nabi Nuh waman lan wong ma'ahu sartane Nabi Nuh minal mukminina sanging pira-pira wong mukmin waman lan wong ma'ahu sartane Nuh minal mukminina sanging pira-pira wong mukmin ala jabali min apa jenenge gunung niki minkan ya ing atase gunung apa min kunna ya min kunna ala jabalin ing atase gunung ngeten andi waman lan wong mau sartane Nuh minal mukminina nyatane saking pira-pira mukmin ala jabalin ing atase gunung min kunna saking sira kabeh fasyamikhat ai tegese gumedhi ai takabbarat tegese gumedhi apa aljibalu pira-pira gunung kulluha ya sakabehane jibal ai takabbarat tegese takabur apa aljibalu pira-pira gunung kulluha ya sakabehane jibal wa tatawalat lan dhuwur-dhuwuran apa jibal wa tawadulan andap asor apa aljudi gunung alat aljudi apa al-judi gunung aran al-judi wa qala lan ngucap apa al-judi min aina saking endi yakunu ana iku li tetep keduwe ingsun apa qadarun derajat hatta yajlisa sehingga nglungguhaken sapa Allah Gusti Allah taala kalimah luhur sapa Allah safinatan Nuhin ing peraune Nabi Nuh alaihi salam alayya ing atase ingsun farafa'ahu mongko ngangkat to ngeluhuraken ing aljudi sapa Allah Gusti Allah fauqal jibali ing dalem dhuwure pira-pira gunung kullaha ya sakabehane aljibal wa qarrara lan netepaken sapa Allah as-safinata ing perahu Nabi Nuh maksude alaihi ing atase al-judi bitawaduhi sebab tawadu'i al-judi kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala fi surati Hud astawat ay istaqarrat tegese tetep alal judi ing atase gunung al judi wa huwa utawi al judi iku jabalun gunung bi ardil jazirati kelawan bumine pulau jazirah bi qurbil musili kelawan parke tanah Musil Pertama
dari 6 perkara yang diangkat derajatnya oleh Allah karena sifat ketawaduannya adalah Annallahu auha ilal jibali kulliha. Allah pernah memberikan wahyu mengatakan menyampaikan kepada semua gunung bahwa saya dari negosiasi Allah akan menempatkan perahunya atau kapalnya Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang mukmin yang ada di dalamnya. Ini memberi kabar, Allah memberi kabar kepada semua gunung bahwa saya akan menempatkan kapalin Nabi Musa dan orang-orang mukmin yang ada di dalamnya. Nah, setelah Allah mengatakan hal ini kepada semua gunung, maka yang namanya gunung ini semuanya royoan dhuwur-dhuwuran, ya kan? Royoan dhuwur-dhuwuran supaya apa? Gunung-gunung ini kepingin nantinya kapalin Nabi Musa, kapalin Nabi Nuh itu bisa bersandar, bisa menempati di dalam dirinya gunung tersebut. Nah, ketika semua gunung itu royoan dhuwur-dhuwuran katakan seperti itu, di situ ada sebuah lembah, ya kan? Atau gunung, ya. Di situ ada sebuah gunung yang bernama Al-Judi. Nah, gunung Al-Judi ini bersikap lain dengan yang gunung-gunung yang lain. Kalau gunung-gunung yang lain royoan dhuwur-dhuwuran kepingin ditempati kapalin Nabi Nuh dan orang-orang mukmin yang ada di dalamnya. Tetapi beda dengan satu gunung yang bernama Al-Judi ini. Gunung Al-Judi ini mengatakan min aina yakunu li qadarun hatta yajillahu ta'ala sabina alayya. Saya tidak punya kemampuan, ya kan, dari Nabi Nuh. Saya tidak punya kemampuan seandainya Allah menempatkan kapalin Nabi Nuh di dalam diri saya atau di atas diri saya. Ini kalimat ini sederhana, kalimat ini singkat, di mana semua gunung pada waktu itu kepingin ditempati, ya, setelah ada kabar dari Gusti Allah bahwa saya akan menempatkan perahu Nabi Nuh di gunung. Mendengar itu semua gunung berlomba-lomba kepingin ditempati sandar perahu Nabi Nuh dan orang-orang mukmin ada di dalamnya, kecuali Gunung Judi. Nah, dia mengatakan singkat, saya tidak mempunyai kekuatan apapun. Kalau memang Allah mengendaki perahu Nabi Musa itu ada di diri saya atau di atas diri saya, kecuali kalau Allah memang memberi saya kekuatan. Ini sifat tawaduknya, ya, sifat tawaduk Gunung Al-Judi, ya, berbeda dengan semua gunung yang ada pada waktu itu. Akhirnya apa? Akhirnya farafa'ahu Allahu fawqal jibali kulliha wa qarrara as-safina alaihi bitawadu'ihi. Nah, akhirnya dengan sikap tawaduk yang dimiliki oleh Gunung Al-Judi ini, akhirnya direspon karo Gusti Allah. Direspon karo Gusti Allah, malah perahu Nabi Nuh itu bersandar, ya, di atas Gunung Al-Judi. Dikersane Gusti Allah ditakdir kados ngoten niku. Apa sebabnya? Karena sifat ketawaduan, sifat tawadu'i Gunung Al-Judi berbeda dengan
sifat gunung-gunung yang lain tadi yang kepingin. Ini ada kepingin ini, ada kepingin, ada keinginan, ya, sehingga tidak ia sadari ia merasa lebih daripada yang lain. Nah ini secara tidak langsung nggak terasa ada sikap takabur di dalamnya. Nah beda dengan yang dilakukan oleh Gunung Al-Judi tadi. Dia sadar diri, ya kan? Saya tidak mempunyai kekuatan, saya tidak mempunyai apa-apa. Kalau seandainya Allah memberikan takdir kapal Nabi Nuh ada di diri saya, kecuali ketika Allah itu memang memberi kekuatan kepada saya untuk menanggung atau untuk menjadi sandaran perahu Nabi Nuh. Nah ini adalah sifat tawadu. Nah dengan adanya sifat tawadu ini malah Allah mengangkat derajat Gunung Al-Judi. Fakolat nuli ngucap opo al-jibalu piro-piro gunung ya Rabbuna, duh pangeran kita, lima krono opo fadol ta ngutamaaken tuan al-judi ing gunung al-judi alaina tinimbang ing atase kita. Wa huwa al-judi iku asgharuna luwih cilik-cilike kita. Nah, ketika semua gunung tahu bahwa Allah mentakdirkan Gunung Al-Judi menjadi tempat sandaran perahu Nabi Nuh, akhirnya gunung-gunung itu tanya, terus saking bocah kasar ngoten protes atau tanya lah, ya Allah, kenapa engkau takdirkan perahu Nabi Musa niku kok iso sandar nanggone Al-Judi? Padahal panjenengan tahu bahwa Al-Judi itu adalah gunung yang terkecil di antara kita semuanya. Faqala ini dawuh sapa Allah taala innahu satmi Al-Judi iku tawadhu'a andap asor apa Al-Judi li marang ingsun. Wa antum an utawi sira kabeh iku takabbartum padha takabur sapa sira kabeh. Jadi ini Gusti Allah, iya kamu benar, Gunung Al-Judi ini adalah gunung yang terkecil di antara kamu semuanya. Jadi Gusti Allah, akan tetapi saya putuskan untuk meletakkan, menyandarkan perahu Nabi Nuh di Gunung Al-Judi dan semua orang yang ada di dalamnya karena sifat ketawaduan. Jadi intinya, jadi sifat ketawaduan yang dimiliki oleh Al-Judi, ya Mas yo, beda dengan yang lain. Seperti yang saya katakan di depan tadi, kalau yang lain malah berhias, royokan duhur-duhuran, kepengin ditempati. Nah ini kepengin. Nang Al-Judi wis cilik, ya kan? Ini gunung yang terkecil sehingga sebelum apa-apa wis minder. Terus apa-apa wis minder. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa karena memang dia kecil dan lemah dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain. Nah, Faqala nuli dawuh sapa Allah Gusti Allah innahu satamune Al-Judi iku tawadun tawadu sapa Al-Judi li marang ingsun wa antum lan utawi sira kabeh iku takabbartum padha takabur sapa sira kabeh. Nah niki alasane Gusti Allah ini aku ndekek nang kene sebab dia itu punya sifat tawadu, rendah diri, andap asor, beda dengan kalian semuanya gunung-gunung. Ya kan, kalian semuanya tidak terasa ada sifat takabur di dalam diri semuanya, sifat sombong karena merasa paling bagus dibandingkan dengan yang lain, yaitu sombong jenengi. Wa haqqo lan hak alayya ing atase ingsun apa anna minna tawaduin
satemene annaman ngono lho. Wa haqqalan hak alayya ing atase ingsun apa annaman satemene wong. Apa annaman satemene wong waman lan utawi sapane wong. Niki wa haqqo alayya anna man satemene wong tawadu akan tawadu sapa man limarang ingsun nang ngono mang ya rafa'tuhu mongko ngangkat sapa ingsun ing man. Waman lan utawi sapane wong iku takabur sapa man alayya ing atase ingsun maka wadatuhu mongko ngasoraken ini mongko ngasoraken sapa ingsun ing man. Ini dawuh Gusti Allah ngoten. Jadi Gunung Al-Judi itu diberi kepercayaan oleh Allah menjadi tempat sandaran perahu Nabi Nuh karena Gunung Al-Judi adalah termasuk punya sifat tawaduk ning gone Gusti Allah. Meskipun bentuknya atau mungkin ketinggiannya itu lebih rendah daripada yang lain, tapi Allah menakdirkan itu karena apa? Karena sifat tawaduk yang dimiliki oleh Gunung Al-Judi dibandingkan dengan gunung yang lain. Nah, terus kemudian Allah mengatakan bahwa dengan tawaduklah, dengan sikap tawaduklah akhirnya aku memberikan kepercayaan kepada Al-Judi untuk menjadi sandaran perahu Nabi Nuh. Nah, dengan ia mempunyai sifat tawaduk, maka aku angkat derajatnya dari Gusti Allah. Nah, sedangkan sebaliknya wa man takabbaru 'alaiha wada'tuhu. Sebaliknya ketika kalian semuanya para gunung itu mempunyai sikap takabur, sombong, merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih daripada yang lain, maka Allah akan wada'tuhu Allah akan memberikan kehinaan terhadap orang tersebut. Ya wada'tuhu. Wasani utawi kang kaping pindho wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.